Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, pagi ini merupakan pertemuan ke-10 dari layanan konsultasi interaktif melalui Zoom tentang COVID-19 bersama dokter-dokter peduli HSI. Pada pagi hari ini, tema yang akan kita bahas adalah rekomendasi pemberian vaksinasi pada pasien dengan penyakit penyerta. Untuk informasi, pada pagi hari ini, jadwal konsultasi melalui Zoom ini akan diadakan 2 kali dalam sepekan dengan jadwal seperti yang bisa kita lihat di monitor. Dan antum bisa akses sendiri pada link dokter.hsi.id. Berikut jadwalnya. Pada bulan September berarti ada mulai tanggal kemarin, tanggal 1, tanggal 4, kemudian tanggal 11, lalu ada tanggal 18, tanggal 22, tanggal 25, dan tanggal 29. Mana Ibu Mam? Bersama kita sekarang sudah hadir Dr. Masdianto Musai, SPPD KAI. Beliau merupakan dokter spesialis penyakit dalam, konsultan alergi dan imunologi. Yakni dokter spesialis yang memiliki keahlian khusus menangani berbagai penyakit alergi dan gangguan imunitas. Mana ini dokter? Assalamualaikum Dr. Masdianto Musai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Sakti. Masya Allah. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah, sehat. Masya Allah, alhamdulillah. Kesibukan sekarang apa nih, Pak? Di Iya, hari Sabtu yang cerah ini, insya Allah. Kalau kesibukan ya rutin aja, tapi biasanya Sabtu sama Ahad ya agak senggang sedikit lah, jadi nggak terlalu padat ya. Jadi ada waktu untuk keluarga ya, Pak? Ada waktu keluarga, yang jelas waktu untuk HSI nih. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi nanti bisa menemani teman-teman HSI semua untuk konsultasi masalah pada pagi hari ini, ya? Ya, insya Allah. Nah, berikut profil dari Dr. Masdianto Musai, SPPD KAI. Nama beliau adalah Dr. Masdianto Musai, SPPD KAI. Umur 60 tahun, domisili Palembang, status menikah dengan 3 anak, hobi sport dan traveling. Riwayat pendidikan, Dr. FK Unsri, tamat 1985, spesialis penyakit dalam FK Unsri, tamat 1999, konsultan alergi imunologi FK Unsri, tamat 2010. Tempat praktek beliau adalah di Rumah Sakit Umum Daerah Palembang, Rumah Sakit Pusri Palembang, Rumah Sakit Siloam Sriwijaya Palembang. Nah, berikut profil dari Dr. Masdianto Musai. Sebelum kita mulai masuk ke tema, Ana akan bacakan prolog dulu. Mohon izin, Pak Dokter, sebentar. Monggo, silakan, Fadal. Nah, seperti yang telah kita ketahui bersama, pelaksanaan vaksin di negeri kita ini telah berjalan. Langkah vaksinasi ini dilakukan sebagai upaya penanggulangan pandemi COVID-19. Meski demikian, vaksinasi tidak bisa diberikan kepada seluruh masyarakat, karena yang bisa mendapatkan vaksinasi adalah yang berkategori sehat, tidak menderita COVID-19, tidak hamil, dan tidak menyusui. Bagaimana dengan kondisi seorang yang memiliki penyakit penyerta? Apakah orang tersebut juga bisa mendapatkan vaksinasi? Untuk mengetahui lebih lanjut permasalahan ini, mari kita tanyakan langsung kepada Dr. Masdianto Musai, SPPD KAI. Silakan dokter untuk sedikit memberikan penjelasan tentang tema pada pagi hari ini.
Tafadhol. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, jadi pagi ini kembali kita ketemu lagi untuk berbincang-bincang ringan. Topik pagi ini adalah mengenai vaksinasi dengan penyakit penyerta. Jadi kita memang sudah tahu kan bahwa vaksinasi itu merupakan usaha. Jadi usaha untuk merangsang sistem kekebalan tubuh kita terhadap penyakit tertentu, dalam hal ini penyakit COVID-19 ini. Samping itu vaksinasi juga bertujuan untuk mengurangi risiko penularan. Kalaupun dia tertular, biasanya gejalanya tidak menjadi lebih berat. Kemudian yang paling penting itu adalah dalam rangka untuk memutus pandemi ini adalah untuk mencapai yang disebut dengan herd immunity. Jadi herd immunity ini adalah kekebalan kelompok. Jadi kekebalan kelompok, jadi kekebalan dari suatu kelompok atau suatu penduduk, misal dalam hal ini penduduk Indonesia, itu akan tercapai. Pandeminya akan selesai, kekebalan penduduk Indonesia kebal terhadap COVID-19 ini, tapi dengan syarat bahwa paling tidak 70% daripada penduduk Indonesia ini sudah mendapat kekebalan, dalam hal ini sudah divaksinasi. Nah, sampai hari ini, sampai data per 31 Agustus kemarin, jadi berapa hari yang lalu, 4 hari, 5 hari yang lalu, bahwa sampai 31 Agustus vaksinasi baru dosis pertama itu baru 30,49%. Kemudian dosis kedua itu baru 17,31%. Alhamdulillah, kalau nakes itu sudah dapat justru booster vaksinasi dosis ketiga itu sudah 43,61% dari nakes itu sudah dapat booster atau vaksin ketiga. Jadi ini masih agak jauh dari target 70% untuk mencapai herd immunity ini. Salah satu faktor penyebabnya itu adalah karena adanya penyakit penyerta ini. Jadi penyakit penyerta, jadi individu atau sasaran vaksinasi yang memiliki penyakit penyerta, itu banyak yang masih ragu atau masih takut untuk diberikan vaksinasi. Takut vaksinnya berpengaruh terhadap penyakit yang dia punya, gitu kan, sehingga dia ragu-ragu. Termasuk juga hamil tadi dan menyusui. Padahal Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam atau PAPDI itu melalui Satgas Imunisasi Dewasa itu telah mengeluarkan beberapa kali rekomendasi untuk vaksinasi COVID ini. Ini disesuaikan, jadi ada berapa kali, kalau salah ada 6 kali atau 7 kali sudah rekomendasi diperbaiki, itu memang disesuaikan dengan perkembangan, disesuaikan dengan bukti ilmiah yang terus berkembang secara dinamis. Jadi bisa saja yang tadinya tidak layak atau tidak diizinkan untuk vaksinasi, ternyata sekarang dengan rekomendasi yang baru, dengan bukti ilmiah yang baru, dan perkembangan klinis, ternyata bahwa bisa diberikan, termasuk yang Mas Sakti bilang tadi, ibu hamil dan ibu menyusui. Sampai sekarang justru kita boleh, layak untuk berikan. Jadi hamil dan menyusui itu tidak merupakan kontraindikasi untuk vaksinasi COVID. Dilayak dan boleh ibu hamil dan menyusui itu untuk diberikan vaksinasi. Demikian juga perhimpunan dokter spesialis yang lain. Jadi di samping PAPDI, penyakit dalam ya, perhimpunan yang lain juga memberikan berbagai rekomendasi. Dokter saraf perdosinya, dokter kardiovaskuler perki, kemudian dokter anak IDAI-nya, kemudian perhimpunan obstetri ginekologi POGI-nya, dan perhimpunan-perhimpunan yang lain itu juga sudah memberikan rekomendasi untuk pemberian vaksinasi ini. Tujuannya apa? Tujuannya bahwa untuk mempercepat vaksinasi ini dengan target bahwa 70% penduduk Indonesia itu sudah mendapat vaksin dan tercapailah herd immunity. Jadi secara umum Mas Sakti bahwa
bahwa semua penyakit penyerta itu bukan kontraindikasi untuk vaksinasi. Jadi boleh diberikan vaksinasi COVID-19 ini dengan catatan bahwa kondisi penyakit penyertanya itu dalam keadaan terkontrol dan tidak dalam periode akut. Jadi misal dia ada penyakit paru kronis misalkan, nah stabil saja, tidak dalam keadaan sesak berat, tidak dalam keadaan serangan, itu boleh diberikan vaksinasi. Nah, yang kedua yang tidak boleh vaksin itu adalah yang alergi berat terhadap vaksin yang sebelumnya. Jadi vaksin pertama, misal dia diberikan vaksin pertama, ternyata timbul alergi berat, sama vaksin kedua tidak boleh diberikan. Nah, hanya itu. Jadi kondisi alergi berat pada vaksin yang pertama dan penyakit penyerta yang tidak terkontrol atau penyakit penyerta yang dalam keadaan kondisi akut itu tidak boleh kita berikan. Selain itu boleh. Di selain kondisi tersebut boleh kita berikan vaksinasi COVID-19 ini, termasuk anak-anak dan dewasa muda, remaja itu umur 12 tahun ke atas itu sudah boleh dan layak untuk diberikan vaksinasi COVID-19. Saya pikir itu Mas Sakti pengantar dulu sebelum kita masuk ke diskusinya. Terima kasih. Naam. Syukron, jazakallahu khair, dokter, penjelasannya Masya Allah, sangat jelas. Berarti ini ilmu juga baru nih buat kita semua nih. Kan tadinya kita hanya tahu kalau ibu hamil dan menyusui itu kan belum boleh untuk vaksin ya. Ya. Ternyata sudah ada update nih, dan boleh dilakukan vaksinasi kepada ibu menyusui dan juga ibu hamil. Ya, betul. Ini juga alhamdulillah istri saya juga kemarin baru dapat dosis pertama, Dok, Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi tinggal menunggu pemberian dosis kedua ini. Iya, oke. Nah, ini baik dokter, untuk sesi selanjutnya kita langsung masuk ke sesi tanya jawab. Silahkan bagi peserta, bagi yang ingin bertanya bisa langsung raise hand atau menuliskan pertanyaan di kolom chat sesuai dengan format pertanyaan yang ada di screen. Jadi formatnya NIP bagi peserta HSI, nama, usia, domisili, dan pertanyaannya. Dan mohon untuk sesuaikan pertanyaan dengan tema pada pagi hari ini, yaitu temanya rekomendasi pemberian vaksin pada pasien dengan penyakit penyerta. Ini udah ada yang masuk atau belum nih? Itu ada 3 yang raise hand. Untuk chat sudah ada masuk 3. Bagi penanya langsung bisa langsung raise hand, monggo. Assalamualaikum, dokter. Monggo silahkan. Waalaikumsalam. Dokter, nama saya Marheni, usia saya 40 tahun. Saya pasien hipertiroid sejak tahun 2003. Sampai sekarang masih minum obat tirozol 10 mg kali 2 dan propanolol 1. 10 mg kali 1. Dan pernah menjalani terapi nuklir di RSHM Bandung 3 kali, dokter. Ya. Saya pernah dirawat karena alergi obat. Saya pernah kena IPP. Saya pernah operasi kista 3 kali. Saya pernah kena autoimun. Apakah saya bisa divaksin, dokter? Terima kasih. Jazakumullah khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, dokter. Wah, ini pertanyaan pertama udah berat nih Mas Sakti. Saya juga sebagai orang awam agak bingung juga nih, dokter. Silakan, dokter. Jadi kondisi ada hipertiroid dengan makan tirozol, kemudian juga dengan propanolol, pernah juga dengan
ablasi dengan jod 131 di Rumah Sakit Hasan Sadikin di belakang itu. Kemudian ada riwayat autoimun, pernah juga operasi kiste. Tapi kalau semuanya ini dalam kondisi terkontrol, ya tidak apa-apa, layak aja vaksin. Jadi kondisi hipertiroid, oke, tapi sudah dalam keadaan on terapi. Jadi dengan keadaan tirozol, dengan propanolol, boleh kita berikan vaksinasi. Kemudian autoimun, salah satunya autoimun, hipertiroid juga salah satunya autoimun. Ibu tadi tidak bilang autoimunnya jenis apa, tapi kalau autoimun prinsipnya, kalau memang dia terkontrol, juga dalam pengobatan rutin juga boleh. Kista juga tidak masalah untuk dilakukan vaksinasi. Jadi kesimpulan bahwa silakan untuk divaksinasi dan layak untuk vaksinasi. Jangan takut lah, insya Allah tidak ada masalah yang serius-serius. Terima kasih. Insya Allah. Alhamdulillah pertanyaannya semoga bisa menjawab dari penanya pada pagi hari ini. Nah, berarti intinya semua penyakit penyerta itu bisa divaksin ya dok, asal penyakit tersebut bisa terkontrol gitu nggak? Iya, sebetulnya udah bisa di closing ini. Jadi Nah, prinsipnya semua bisa diberikan asal terkontrol gitu prinsipnya. Nah, ini untuk penanya kedua, silahkan monggo bisa sebutkan NIP dan usia, kemudian nama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dokter dan semua yang di sini mendapat perlindungan selalu dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ARN 212-24203 Safi Abu Atar dari Depok. Dokter, ya izin bertanya dokter. Saya dokter itu punya ring di jantung 1. Ya. Terus gula darah saya itu tinggi, dulu berkisar sekitar 450, alhamdulillah sekarang sudah mulai di sekitar 170-an dokter. Alhamdulillah. Dan qadarullah 1 tahun yang lalu di bulan Agustus Ana terkena COVID dokter dan harus sampai menggunakan ventilator. Masya Allah. Ya, itu sampai 2,5 bulan Ana dirawat di salah satu rumah sakit di Depok, di rumah sakit rujukan di Depok. Terus saya ingin bertanya dokter, seperti saya ini dokter, apa yang harus dicek semuanya dulu? Apa rekomendasi dokter apa harus ngecek apa dulu untuk saya bisa vaksin dokter? Jadi apa saja mungkin rekomendasinya dokter untuk sebelum saya vaksin itu harus ngecek apa saja seperti itu. Terus saya itu sering batuk-batuk dokter. Apakah itu termasuk dari efek long COVID dokter? Jadi batuknya itu sangat parah dan terus intensif seperti itu. Mungkin itu aja dokter yang saya tanyakan. Jazakallahu khair. Wa jazakallah. Monggo dokter silahkan pertanyaannya. Masya Allah ini lumayan tambah berat juga ya. Ya inilah Mas Ati kadang-kadang ya. Jadi kadang-kadang kita ya diberikan oleh Allah itu rezeki gitu ya. Ini ada Bapak dengan penyakit jantung koroner ya. Sudah pasang stent ya. Kemudian ada diabetes juga. Kemudian kemarin sempat terkena COVID, itu mengalami gagal napas, sampai dipasang alat bantu napas dan ventilator. Alhamdulillah, sudah bisa kembali aktivitas, ketemu dengan kita. Jadi prinsipnya Pak, sekarang sudah artinya penyakit jantung koroner, sudah di stent, dan Bapak sudah pakai obat rutin. Kemudian diabetes juga alhamdulillah sudah terkontrol, itu dengan di bawah 200 itu sudah bagus itu. Alhamdulillah tidak ada masalah. Kalau untuk vaksinasi yang tidak ada perlu pemeriksaan khusus, tidak ada pemeriksaan khusus. Jadi kalau memang penyakit jantung koronernya stabil, artinya tidak ada
keluhan yang serius, misalnya serangan nyeri dada, tidak lagi berdebar-debar, sesak napas juga tidak hebat, kemudian obat rutin dipakai. Biasanya kalau memang sudah dipasang stent kan rutin kita tetap makan obat gitu kan. Kemudian diabetes juga nampaknya terkontrol dari 400-an kembali ke 170, lumayan itu sudah bagus. Sampai A1C-nya bisa mendekati normal itu. Alhamdulillah. Jadi tidak perlu pemeriksaan khusus dengan penyakit jantung koroner, dengan diabetes yang sudah terkontrol, rutin minum obat, ya silahkan untuk divaksin, tidak harus diperiksa lagi secara khusus. Kan sudah diperiksa itu, diabetes sudah bagus. Kemudian yang kedua masalah batuk. Nah ini ya memang itu bisa secara umum ya, secara umum kita anggap aja lu sebagai long COVID gitu ya. Terus sekian lama, tapi masih timbul, masih sering batuk, masih sering sesak. Tapi juga kita jangan gampang bilang long COVID dulu. Kita harus pastikan benar apa long COVID. Jadi kalau memang kita basic, kita memang ada penyakit penyerta sebelumnya, ada diabetes gitu kan, ada jantung koroner, ya kalau untuk vaksin sih tidak perlu diperiksa sebetulnya. Tapi kalau untuk masih ada keluhan seperti itu, bagusnya memang coba di ronsen ulang, kemudian dilakukan pemeriksaan paling tidak elektrokardiogram, ECG ulang, konsul ke dokternya lagi, ECG sama ronsen dada ulang untuk melihat kemungkinan ada nggak penyakit yang lain. Bisa saja misal ada penyakit-penyakit paru yang tersembunyi, atau misalnya masih ada akibat dari koronernya itu, misalnya ada gambaran ödem di parunya, bisa saja timbul batuk. Jadi saran saya kalau untuk vaksinnya sendiri, tidak perlu pemeriksaan khusus, tapi kalau masih ada gejala batuk setelah sembuh dari COVID ini, ya lebih baik kita cek ulang periksa ronsen toraks, ronsen dada, kemudian periksa rekam jantung kembali, dan konsultasi kembali ke dokter di mana Bapak biasa berobat. Saya pikir itu. Terima kasih. Jazakallahu khair, dokter. Semoga pertanyaannya bisa terjawab dengan jawaban dokter barusan. Selanjutnya kita lanjut pertanyaan dari kolom chat. Pertanyaan dari, kita filter dulu nih. Nah, pertanyaan dari NIP ART 212-005-5142, nama Mardiahti, usia 49, domisili Solo. Pertanyaannya, Dok. Ya. Ana mempunyai penyakit gangguan pencernaan GERD, sudah pernah endoskopi, karena asam lambung, amandel, Ana seperti berlubang dan bertoksil. Selain GERD, Ana ada gangguan sinus, hidung seperti ada penyempitan di lubang hidung sebelah kanan, sehingga sering bersin-bersin, terutama kalau pagi hari dan apabila kena debu, sehingga sering keluar ingus. Ingusnya bening cenderung putih. Ya. Dan detak jantung di atas normal 100 lebih. Apakah Ana bisa divaksin dan cocoknya dengan vaksin jenis apa? Jazakallahu khair, dokter. Monggo silakan dokter. Jazakallah. Jadi ini juga ada kasus menarik. Jadi ada GERD ya. Kemudian ada alergi. Jadi nampaknya ada rinitis itu, rinitis alergi, sering bersin, terutama kalau kontak sama debu. Kemudian sinusitis, nah itu biasanya memang temenan dia. Biasanya kalau sudah terjadi rinitis, biasanya larinya ke sinusitis. Nah, itu karena faktor daripada, jadi kalau kita digabung jadi satu, jadi namanya rinosinusitis gitu. Nah, jadi biasanya memang faktor pencetusnya itu salah satunya adalah debu. Jadi hampir 80-90% rinitis alergi itu kalau kita cek tes alerginya, biasanya debunya memang positif. Jadi memang yang utama itu adalah hindari faktor pencetus dalam hal ini debu. Kemudian GERD. GERD itu artinya kondisi di mana terjadi reflux gitu ya. Jadi reflux daripada asam lambung sehingga naik ke atas.
naik ke atas, itu gejalanya gitu. Bisa terjadi sampai terasa nyeri, panas di dada, gitu kan. Kemudian terasa asam di tenggorokan, gitu kan. Kadang-kadang pahit, gitu. Nah, itu memang gejala GERD. Tapi di samping itu ada denyut jantung yang di atas 100. Nah, itu bisa itu karena gejala dari GERD. Kalau dari rhinosinusitis biasanya enggak ada itu sampai terjadi sampai denyut jantung di atas 100, itu enggak pernah biasanya. Kecuali kalau memang ada obat-obatan. Kalau ada obat-obatan yang untuk rhinosinusitisnya itu bisa saja obat-obatan misalnya yang mengandung efedrin itu bisa untuk meningkatkan denyut jantung. Nah, jadi tolong perhatiin juga obat-obatan yang diminum untuk sinusitis, rhinosinusitis itu. Ada nggak yang mengandung efedrin, itu bisa menyebabkan denyut jantungnya meningkat. Tapi bisa juga itu dari gejala dari GERD. Gejala dari GERD itu bisa menyebabkan jantung berdebar-debar. Ya mirip dengan gejala jantung, tapi sebetulnya jantungnya bagus. Lagi Bu sudah di endoskopi kan. Nah, jadi saran saya coba dikontrol dulu GERD-nya itu, kemudian juga heart rate, denyut jantungnya juga diperbaikin, kemudian baru kita lakukan vaksinasi. Vaksinasi apa? Ya boleh apa aja, silakan, tidak ada masalah. Ya, apa yang tersedia di kita, yang sekarang kan yang ada Sinovac, Sinopharm, kemudian ada Moderna, ada Pfizer, ada AstraZeneca. Tergantung apa ketersediaan, itu memang platformnya itu berbeda. Tapi pada prinsipnya boleh, pilihannya boleh. Silakan mau pilih yang mana, silakan. Pikir itu Mas Sakti. Insya Allah. Jazakallah khair, dokter. Semoga Ya. pertanyaannya bisa menjawab. Untuk selanjutnya kita sepertinya break dulu, dok. Ya, oke. Saya akan bacakan kegiatan-kegiatan di HSI Peduli. Nanti kita akan lanjut lagi di sesi selanjutnya dengan pertanyaan yang lain, insya Allah. Oke. Oke. Nah, program kesehatan HSI Peduli. Program kesehatan HSI Peduli adalah program yang ditunjukkan untuk peserta HSI Abdullah Roy maupun non-peserta HSI Abdullah Roy atas rekomendasi yang sedang mengalami kondisi darurat kesehatan dan kesulitan dalam pembiayaan. Berikut adalah realisasi jumlah penyaluran dan mekanisme pengajuan. Bisa kita lihat langsung di layar. Jumlah penyaluran pada periode Januari sampai dengan Juli 2021 ada total penyaluran adalah 41.572.943 dan penerima manfaat dari program ini adalah 11 penerima. Mekanisme pengajuan bisa langsung diajukan melalui customer service di HSI Peduli. Berikut adalah dokumentasi dari penyaluran program kesehatan. Nah, oke. Dengan demikian, info program HSI Peduli sudah saya sampaikan. Kita akan lanjutkan ke sesi kedua untuk sesi tanya jawab. Untuk teman-teman peserta silahkan untuk raise hand untuk bisa menanyakan pertanyaan atau bisa menuliskan chat di kolom chat dengan format NIP bagi peserta HSI, kemudian nama, usia, dan domisili, kemudian pertanyaannya. Dimohon untuk pertanyaannya yang sesuai tema pada pagi hari ini, yaitu rekomendasi vaksinasi pada pasien dengan penyakit penyerta. Untuk penanya selanjutnya ini sudah ada yang raise hand, yaitu dari umum, Mbak Anggi Noviani, silahkan monggo bisa sebutkan nama, domisili, kemudian usia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya 211-17170, nama Anggi, usia 33 tahun, domisili di Batam. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kemarin sempat dapat pencerahan dari dokter SPOG, mengingat saya sekarang
keadaan hamil 9 bulan dan tadi alhamdulillah dapat tambahan pencerahan dari dokter mengenai vaksin. Yang mau saya tanyakan dok, kemarin waktu usia kandungan 4 bulan sempat terpapar COVID dengan gejala ringan. Alhamdulillah sekarang sudah sehat. Alhamdulillah. Dan sempat bingung antara vaksin dan tidak karena konsultasi dengan dokter periksa ada yang menyarankan dan ada yang nunggu setelah lahiran. Saya mau tanyakan kapan waktu yang tepat setelah melahirkan untuk pelaksanaan vaksin dan apakah keadaannya tidak apa-apa ya, insya Allah tadi kata dokter untuk menyusui insya Allah nggak ada pengaruh, cuman waktu yang tepat setelah melahirkan pelaksanaannya vaksin itu kapan gitu. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi belum divaksin sama sekali Bu ya selama hamil ya? Belum Mas. Oh nggak jadi. Jadi setelah kena confirm COVID 4 bulan hamil itu nggak divaksin sudah itu? Belum ada vaksin karena masih bingung kemarin ada yang menyarankan untuk vaksin dan ada yang enggak. Gitu. Oh ya. Oh, nah. Silakan dokter bisa dijawab ini. Sepertinya banyak yang mengalami hal-hal seperti ini sesuai tema banget nih. Monggo dokter, tafadhol. Iya Mas Sakti, memang inilah ya kadang-kadang ya itu kehamilan juga dianggap dianggap sebagai sejenis penyakit penyerta juga kalau terhadap COVID. Jadi kalau COVID confirm penyakit dia hamil, lah kita memang juga harus lebih waspada gitu ya. Kadang-kadang COVID-nya itu berpengaruh terhadap kehamilannya. Alhamdulillah ibu sudah 9 bulan, tinggal artinya menunggu proses persalinan ya. Alhamdulillah. Jadi saya pikir boleh selesaikan dulu persalinan. Setelah persalinan, setelah kondisinya stabil, tidak ada waktu yang persis ya. Artinya kalau persalinannya normal-normal saja, tidak ada tanda-tanda infeksi, gitu kan? Ya silakan saja setelah persalinan boleh untuk dilakukan vaksinasi COVID-19 ini. Boleh, tidak ada masalah. Selesaikan persalinannya, silakan mau divaksin waktu yang tepat kira-kira, tapi dengan catatan bahwa tidak ada infeksi akut ya. Kalau misalnya dia ada infeksi pasca persalinan ya jangan dulu. Tapi kalau sudah pasca persalinan tidak ada tanda-tanda infeksi, pasiennya sehat saja ya boleh silakan untuk vaksin. Jazakallahu khair dokter. Berarti emang untuk pasca persalinan kita bisa langsung vaksin saja gitu ya dok? Nggak perlu menunggu apapun gitu? Nggak usah tunggu lama-lama. Kira-kira kondisi ibunya sudah sehat kan pas persalinan, ya janganlah kalau hari pertama jangan dulu lah. Kita lihat dulu lah. masih lemas itu dok, kasihan masih itu. Masih lemas kan. Apalagi nanti kalau dikasih vaksin yang yang Moderna ya. Moderna yang agak kan berat. Iya, sekarang memang gitu Mas Sakti ya. Jadi kita makin efikasinya makin tinggi, itu efek sampingnya itu memang kadang-kadang lebih banyak. Memang pengalaman kita sampai hari ini ya, untuk Moderna itu yang paling banyak keluhan itu ya, saya kebetulan ngurusin juga KIPI ini ya. Jadi paling banyak itu demam sama pegel-pegel seluruh badan. Demamnya kadang-kadang sampai 2 hari gitu ya, Moderna. Kalau Sinovac alhamdulillah aman-aman saja, tidak banyak keluhan. Kalau Moderna sampai hari ini kita tidak punya record pasti, saya belum ada laporan persis berapa, tapi pengalaman pada umumnya pasien setelah di Moderna ya banyak juga yang demam gitu. Itu Mas Ati. Mungkin sih Pak, saya juga dapat cerita-cerita dari teman nakes yang udah dapat booster itu Moderna, mereka biasanya meriang tuh, panas, terus habis itu badannya pegel-pegel. Sepertinya emang Moderna ini dosisnya agak tinggi nggih. Enggak, bukan dosisnya tinggi, memang efek. Jadi memang karena ada prinsipnya aja. Ya, karena efek. Jadi prinsipnya gitu. Makin efikasinya makin tinggi, biasanya efek sampingnya itu memang makin banyak gitu. Lebih berat berarti nggih. Dibilang berat juga enggak sih, biasanya cuma demam ringan aja. Berarti maksudnya efek sampingnya itu presentasi efek sampingnya itu lebih ada, lebih besar gitu. Memang idealnya gitu kan, idealnya misalnya
vaksin yang paling ideal itu kan efikasinya itu tinggi, efek sampingnya minimal. Juga. Nah, maunya itu ideal, tapi ternyata di lapangan kan kita ketemunya gitu. Efikasinya naik kan, kalau Moderna kan 90-an gitu, di atas 90, Moderna, Pfizer itu kan. Nah, tapi efek sampingnya juga di laporan cukup lebih banyak dibandingkan Sinovac. Sinovac kan cuma 65 gitu kan efikasinya, tapi efek sampingnya alhamdulillah lebih ringan. Oh, Gitu. nah, Itu fakta kok, fakta di lapangan. Kita di lapangan ketemunya gitu. Nah. Ini Ya. Masya Allah nih, ilmu baru nih buat anak juga, dokter Jazakallah khair. Tapi enggak sampai berat-berat banget sih. Ya namanya juga kayak reaksi vaksin kan begitu, memang panas, Kalau meriang gitu. bayi kayak gitu juga, Pegel-pegel. kalau bayi habis Iya, vaksin gitu, itu Dok. biasa reaksi vaksin. Nah, Masya Allah. Jazakallah khair, dokter. Kita doakan semoga penanya barusan Mbak Anggi, persalinannya bisa lancar. Amin. Amin. Oke, untuk selanjutnya sudah ada pertanyaan dari yang raise hand, Maulidin. Monggo silahkan pertanyaannya. Sebutkan NIP, nama, usia, domisili, kemudian pertanyaan. Tafadhol. Halo, untuk penanya Mauliaditin, monggo. Ya, tadi di mute sama moderator. Sekarang sudah kedengeran ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah. Saya Mulyadi, domisili Jakarta, umur 47 tahun. Jadi saya dan istri terkena COVID, dokter, awal tahun ini. Lalu ya. dua bulan yang lalu mencoba untuk vaksin, tapi ketika di interview yang vaksin tidak berani gitu. Jadi kalau saya ditanyanya waktu perawatan COVID ya selama 15 hari, apakah ada pengentalan darah? Nah, ada, dan diterapi heparin ya, pengencer darah itu sehari 2 kali selama di rumah sakit. Nah, lalu dia, oh Bapak, kami tidak berani gitu kan. Lalu kalau istri saya kebetulan juga menderita autoimun. Nah, mereka juga nggak berani gitu. Nah, saya minta pendapat dari Pak Dokter, apa yang harus kami lakukan kalau memang harus periksa ke dokter, ke spesialis apa? Begitu aja dokter, terima kasih. Terima kasih. Oh, Masya Allah, pertanyaannya ini juga lumayan berat. Monggo dokter, silakan. Iya Mas Ati, jazakallah. Jadi suami istri confirm COVID awal tahun. Selama dalam perawatan, Bapak ada terjadi kekentalan darah, jadi sedangkan Ibu itu ada riwayat autoimun. Sebetulnya kekentalan darah yang terjadi pada waktu COVID itu memang sering terjadi akibat daripada penyakit tersebut, tapi biasanya akan membaik. Jadi bukan karena dia permanen biasanya setelah sembuh COVID-nya atau sebelum pulang biasanya akan ada pengecekan itu. Biasanya salah satunya yang paling sering kita cekkan D-dimer itu kan, biasanya akan membaik gitu. Nah, kemudian semestinya 3 bulan setelah dinyatakan sembuh dari COVID, itu sudah boleh diberikan vaksinasi. Karena setelah 3 bulan, itu kan pada waktu kita infeksi COVID, itu diharapkan ada terbentuk antibodi sih ya. Antibodinya tidak bertahan lama. Pada 3 bulan itu biasanya udah mulai akan menurun. Nah, makanya setelah 3 bulan setelah sembuh dari COVID, kalau soal misalnya ada sampai kekentalan darah, katanya itu kekentalan, artinya di situ mungkin D-dimernya juga agak tinggi gitu ya. Biasanya diperiksa ulang. Kalau sudah normal, sudah membaik, ya boleh saja untuk dilakukan vaksinasi. Demikian juga dengan autoimun. Selagi autoimunnya tetap minum obat, gejalanya juga stabil, terkontrol, ya boleh untuk dilakukan vaksinasi. Jadi saran saya, Bapak ketemu deh sama dokter penyakit dalam di dekat Bapak, atau yang dimana biasa Bapak berobat, ketemu sama dokter penyakit dalam, itu biasanya kita punya format itu, ada formulir khusus untuk kelayakan vaksin.
Nah, jadi ditandatangani sama dokternya, nanti dibawa ke tempat vaksinasi. Jadi ke dokter spesialis penyakit dalam terdekat aja. Itu ada format khusus. Dokter siapa? Dokter spesialis penyakit dalam menerangkan bla 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 dengan diagnosis ini. Setelah ditelaah ternyata layak untuk dilakukan vaksin. Kalau saya lihatnya layak, tidak apa-apa. Paling-paling kalau untuk meyakinkan, oke, silakan saja periksa di dimer aja dulu. Tapi biasanya sebelum pulang di dimer kan biasanya diperiksa dulu, kalau sudah negatif sudah tidak ada masalah. Saya pikir itu Mas Sakti. Silakan. Ya. Jazakallahu khair. Semoga menjawab nih dokter. Berarti kalau misal kita mendapatkan kasus seperti itu, kita pernah positif COVID, kemudian ada penyakit penyerta, kemudian saat mau vaksin kita ditolak, itu kita bisa minta surat rekomendasi dari dokter, ya? Ya, biasanya kita di penyakit dalam kan memang ada dari PAPD, itu ada lampiran, itu ada kertas formulir khusus. Nah, ditandatangani sama dokternya bahwa layak tidak layak itu. Nah, itu. Jadi buat ada suratnya itu bisa. Dan nanti itu dibawa ke tempat vaksin. Biasanya pada waktu screening awal kan ditunjukkan dari surat itu, biasanya mereka sudah terima. Oh, nah. Ya. Syukron dokter, jazakallahu khair. Semoga pertanyaan yang menjawab untuk barusan Bapak Mulyadi. Ya, oke. Untuk selanjutnya kita seling ke pertanyaan dari kolom chat. Nah, ini sudah masuk pertanyaan dari ART 212 043236 dari Ratnasari. Pertanyaannya, dokter, saya punya riwayat penyakit osteoartritis. Artritis, ya. Artritis. Oh, dari sejak tahun 2015. Berat badan saya 85 kg, tinggi 150 cm. Berapa umurnya, Mas Sakti? Umurnya 40 tahun, Pak. 40 tahun, ya. Okay. Dan asam urat saya terakhir dicek sampai 8,6. Kolesterol 236. Saya sudah berobat ke dokter. Apa boleh saya divaksin jika kondisinya seperti ini, dokter? Dan jenis vaksin apa yang paling cocok? Sinovac atau yang lain? Mohon penjelasannya. Jazakumullahu khair untuk jawabannya. Monggo Pak Dokter. Iya, jadi ini kasus bagus. Jadi ada osteoartritis, artinya radang di sendi, sudah didiagnosis sama dokternya. Kemudian juga ada obesitas, itu memang salah satu yang memperberat osteoartritis ini. Jadi 80 kilo ya, berat badan tadi kalau salah, dengan tinggi 150-an. Iya, 85 kilo, tinggi 150 cm. Iya, jadi obes. Ya, obes itu akan memberat osteoartritis itu. Saran saya ya agak turunkan sedikit lah berat badan. Kemudian ada lagi tadi kalau salah apa tadi? Tadi asam urat terakhir asam urat. Cek 8,6. Asam urat sama kolesterol. 236. Nah, kesimpulannya Mas Sakti boleh divaksin, layak divaksin, tidak ada masalah kok. Jadi kalau untuk obesitas, untuk osteoartritis, kolesterol tinggi, asam urat tinggi, itu tetap layak untuk divaksin. Ya. Berarti emang tetap layak ya Pak. Semoga jawabannya ini menjawab ya. Ya. Untuk Ibu Ratnasari berarti tadi bisa jawaban dari dokter bisa langsung divaksin. Iya. Syukron dokter, jazakallahu khair jawabannya. Kita lanjut lagi ke kolom chat lagi. Sudah masuk dari ART 181 31072 dengan nama Fanti, umur 41, jenis kelamin perempuan. Domisili Bintaro. Pertanyaan. Bismillah, Dokter Mas Dianto, saya mau tanya. Saya pernah mendengar dalam suatu webinar kesehatan bahwa DNA virus itu bermutasi hanya sebesar 2%, sedangkan 98% DNA lainnya masih sama dengan virus aslinya. Dan di dalam tubuh ini ada sel memori, sehingga jika suatu waktu seorang yang sudah lama divaksin kemudian terinfeksi COVID, sel memori ini akan langsung mengingat protein virus yang masuk sehingga antibodi akan terbentuk kembali. Artinya sebenarnya kita nggak butuh booster vaksin. Apakah hal tersebut benar? Syukron jazakallahu khair. Monggo dokter, silahkan. Ya, jadi
ada benarnya, ada yang kurang benarnya. Jadi gini. Harus dikoreksi ini kurang benarnya. Ya. Jadi gini, pada waktu kita terinfeksi COVID, dan juga pada waktu divaksin, itu akan membentuk antibodi. Itu kata kuncinya di situ kan. Jadi pada waktu kita terinfeksi, kemudian pada waktu kita divaksin, itu memang terbentuk antibodi. Jadi antibodi yang terbentuk karena infeksi kan antibodi alamiah gitu kan. Nah, tapi kalau antibodi yang lewat vaksin kan artinya yang dirangsang oleh pemberian vaksin tersebut. Yang mana yang lebih baik? Dari pengalaman klinis, dari berbagai penelitian bahwa antibodi yang diberikan secara vaksinasi itu ternyata jumlahnya lebih banyak dan lebih bersifat antibody neutralizing-nya itu lebih bagus dibandingkan dengan infeksi alami. Jadi tetap bahwa vaksin lebih baik daripada antibodi yang terbentuk dengan infeksi alami tersebut. Nah, kemudian di samping terbentuk antibodi, ya memang ada terbentuk sel memori gitu ya. Sel memori artinya dia sel yang akan mengingat-ingat virus itu. Ah, aku udah kenal nih virus ini, ya itu tujuannya gitu kan. Jadi kalau virusnya bisa masuk lagi, tubuh kita sudah kenal, antibodi sudah bisa menangkapnya itu, sel memori kita udah kenal ini virus nih, saya udah kenal, maka di tubuh kita akan menetralisir, akan menghancurkan virus tersebut. Masalah mutasi, betul itu mutasi. Jadi makin sering terjadi infeksi pada satu populasi, maka makin banyaklah mutasi tersebut. Mutasi itu kan itulah usaha daripada virus tersebut untuk tetap bertahan hidup. Virus itu lagi-lagi saya katakan bahwa itu makhluk Allah juga kan. Nah, dia berusaha bertahan untuk hidup. Salah satu usaha dia untuk bertahan hidup itu yaitu dengan bermutasi tersebut. Mutasinya macam-macam. Umumnya kan memang cuma mutasinya sedikit, misalnya spike-nya aja gitu yang bermutasi. Jadi mutasi itu ngerubah bentuk deh gitu. Kira-kira secara awam bahwa supaya dia nggak dikenal sama tubuh kita gitu. Tapi pada umumnya mutasi-mutasi ini bisa dikenali oleh tubuh kita karena mutasinya tidak banyak. Kalau dia mutasinya sudah banyak sekali sampai berubah total gitu kan, sampai tidak dikenali, itu yang disebut dengan strain itu kan. Nah kalau strain baru, nah itu artinya tubuh kita tidak mengenali. Tapi alhamdulillah sampai sekarang mutasi yang muncul ini itu masih bisa dikenali oleh sistem imun kita dan juga oleh vaksin yang dipakai sampai sekarang itu cukup dapat mengenal daripada mutasi-mutasi yang terbentuk. Nah, tapi untuk memperbaiki ataupun untuk meningkatkannya, maka diberikanlah booster tersebut. Boosternya tujuannya apa? Boosternya tujuannya adalah setelah 3 bulan sampai 6 bulan vaksinasi ataupun infeksi, antibodi yang tersebut itu akan menurun. Jumlahnya itu akan menurun. Jadi misalnya dia infeksi ataupun divaksin bulan ini, sekitar 3 bulan atau 6 bulan kemudian, antibodi yang terbentuk itu akan turun. Jadi sekitar bulan 12 itu antibodi akan mulai turun. Nah, kita berikanlah booster. Booster tujuannya adalah untuk meningkatkan antibodi dalam tubuh kita supaya kita tetap kebal, tetap imun. Masalahnya sekarang, boosternya itu bisa nggak diberikan yang sama? Bisa diberikan dengan platform yang sama. Ataupun kalau sekarang kalau misalnya tidak ada yang sama, boleh platform yang berbeda. Jadi misalnya dia sudah Sinovac 1, Sinovac 2, nah, mau booster yang ketiga, mau pakai Sinovac lagi boleh, atau mau pakai merek lain juga boleh, mau pakai Pfizer kayak, mau pakai Moderna, mau pakai AstraZeneca, atau yang lain, ya silahkan, boleh. Dan dari beberapa penelitian yang sudah dilakukan di Middle East, itu di negara dari Timur Tengah, itu di mix antara vaksin yang pertama dengan booster yang ketiga itu, ternyata hasilnya katakan lebih baik. Jadi dia bisa untuk lebih mengcover virus-virus yang bermutasi tersebut. Saya pikir itu Mas Yanti. Masya Allah, jazakallah khair dokter. Ya. Jawabannya semoga bisa menjawab dari pertanyaan barusan. Ya. Kita akan lanjut ke pertanyaan yang sudah raise hand tadi udah mengantri dari Abu Zulkarnain As-Saramui. Monggo silahkan pertanyaannya bisa dengan
sebutkan NIP, nama, usia, domisili, kemudian pertanyaan. Tafadhol. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Basrum Taukulat, ARN 201700028 dari Papua. Masya Allah, dari Papua. Nah, ini ada yang mau Ana sampaikan. Nah, sejak sebelum vaksin itu, maksudnya kalau makan begitu kan, ya maksudnya makan apa saja boleh, tapi setelah selesai divaksin itu kayak mau makan sesuatu itu terbatas. Misalnya makanan yang apa kayak berkecap, itu nggak bisa langsung tiba-tiba kayak alergi muncul begitu. Bagaimana Pak? Maaf, Afwan, selama ini nggak pernah alergi, Pak? Tidak, sebelumnya itu tidak. Tidak ada riwayat alergi, ya? Tidak ada, Pak. Iya. Namun ada, setelah selesai vaksin itu baru mulai kayak makan makanan tidak sembarangan begitu. Apa misal apa? Misalnya makanan yang berkecap. Jadi timbul apa? Timbul gatal gitu? Iya, bangka-bangka di badan begitu. Oh, berapa hari kira-kira setelah vaksin itu? Setelah selesai vaksin itu 2 hari. Vaksin pertama juga kayak begitu. Vaksin pertama, iya. Ini sudah vaksin kedua kah? Iya, sudah selesai, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Naam. Ya, berarti terjadi semacam alergi gitu ya, Dok? Mungkin. Iya, betul. Vaksin. Ya. Silakan monggo dokter, ya. jawaban atas pertanyaan dari Abu Zulkarnain. Jadi Ahina Abu di Papua, Masya Allah, jumpa kita di sini ya. Setelah vaksin pertama 2 hari, kemudian setelah vaksin kedua juga 2 hari kemudian timbul alergi setelah makan, misalnya pakai kecap gitu. Sebenarnya selama ini tidak pernah alergi ya. Ada 2 kemungkinan. Jadi pertama KIPI, jadi itu dibilang dengan KIPI. Jadi KIPI itu kejadian pasca imunisasi. Jadi dalam 28 hari setelah vaksinasi, apapun yang terjadi pada sasaran itu kita anggap dulu sebagai KIPI. Jadi sekarang masalahnya KIPI itu benar-benar berhubungan nggak dengan vaksinnya. Apakah ada kemungkinan itu alerginya itu oleh karena vaksinnya itu? Bisa saja terjadi, bisa saja. Tapi kemungkinan yang kedua dari food alerginya itu, dari alergi makanan. Kan kecap itu kita tahu udah mengandung kacang gitu kan, atau termasuk komponen kecap yang lain. Salah satu yang utama kan kacang di situ. Bisa saja terjadi food allergy oleh karena kacang tersebut, komponen kecap. Masalah sekarang, kenapa selama ini nggak alergi, kok baru timbul sekarang? Bisa saja. Jadi alergi itu kan prosesnya sensitasi namanya. Ada proses, mengalami proses sensitasi dulu, sekian lama, sampai suatu saat, selama ini nggak pernah alergi, sampai suatu saat timbul alergi dengan kecap tersebut. Bisa saja. Jadi masih ada 2 kemungkinan, apakah alerginya itu memang karena vaksin, karena masih dalam tempo observasi 28 hari setelah vaksin. Yang kedua, bisa saja karena alergi makanan atau dalam hal ini alergi dari kacang, dari kecap itu misalnya. Jadi caranya gimana? Coba dihindarin dulu deh yang food alerginya itu. Jadi kita hindarin dulu yang kecapnya itu ataupun yang makan makanan yang kemungkinan mencetuskan alergi, coba hindarin dulu. Timbul nggak alerginya? Nah, itu. Kalau memang masih timbul, berarti ada kemungkinan yang lain. Tapi kalau tidak timbul, mudah-mudahan memang dari alergi kecap tersebut. Cara yang kedua, bisa memang dites, tes alergi. Kalau memang di Papua ada, itu bisa tes alergi. Tes alergi itu bisa 2 macam. Bisa pakai prick test namanya, jadi dicukit-cukit itu di tangan kita, diambil alergen atau bahan penyebabnya itu, dicukit. Kalau memang misalnya curiga dia alergi, biasanya dia timbul bentol. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua diambil darah, nanti diperiksa, masukin laboratorium. Nah, itu nanti kelihatan ada istilah itu imunoglobulin E.
Nah, ini kalau misalnya ternyata imunoglobulin E-nya itu positif, biasanya ada satu paket, satu panel itu, nanti keluar kira-kira kemungkinan alergi-alergi yang lain juga keluar. Saya pikir itu, Mas Sakti. Masya Allah, jazakallah Ya khair. sementara kalau memang timbul, boleh minum obat-obat anti alergi, antihistamin juga boleh. Kalau enggak berat cukup antihistamin, tapi kalau berat ya boleh ditambahkan steroid, boleh minta sama dokternya. Itu Mas Sakti, makasih. Berarti untuk yang paling mudah berarti kita hindari dulu ya dok, untuk Iya, hindarin makanan-makanan yang dulu mungkin kemungkinan. menyebabkan alergi itu nih. Iya, jadi makanan yang kita curigai, coba hindarin dulu. Masih timbul nggak dia gitu. Nah, tapi kalau untuk mastiin nanti bisa dites. Tapi tetap bahwa dalam 28 hari setelah vaksin itu memang kita masih tetap observasi, itu ada kemungkinan bisa juga dari vaksinnya. Ya, walaupun ringan sih. Dokter, semoga ya, jawabannya bisa menjawab dari akhi kita yang ada di Papua ini. Masya Allah. Ini kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari akhi Fahri. Monggo silahkan bisa sebutkan NIP, nama, usia, domisili, kemudian pertanyaan. Tafadhol. Halo, Mas Fahri. Atau masih di mute ya? Halo, assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahri, usia 37 tahun, tinggal di Bekasi. Ya. Begini dok, saya 2 bulan itu terpapar COVID. Ya, sampai saat ini masih ada sisa-sisa dari COVID. Jadi masih ada kadang-kadang hilang timbul batuk sesek. Iya, iya. Kemudian tapi sampai saat ini saya nggak minum obat-obatan dok. Saya hanya minum setiap pagi itu jahe merah, lemon, sama madu aja dok setiap pagi. Nah, cuma sekarang itu hilang timbulnya kalau saya misal makan manis. Makan manis seperti roti, donat, itu coklat, terus atau minum minuman manis, atau saya makan makanan yang berminyak, goreng-gorengan gitu, itu timbul lagi sesek batuknya dok. Itu dok. Nah sekarang pertanyaan saya itu saya sudah 2 bulan ini masih ada gitu hilang timbul batuk. Nah ini saya harus bagaimana dok? Sementara bulan depan itu saya sudah jadwal vaksin kedua. Jadi kan setelah vaksin pertama kan saya terpapar COVID, jadi harus menunggu 3 bulan ke depan. Ya. Nah di bulan ke depan itu saya udah jadwal vaksin kedua. Sementara kondisi saya ini batuk seseknya itu masih terkadang hilang timbul. Iya. Cukup, Pak. Dan juga saya sebetulnya punya. Mau coba, Mas? Halo. Halo, terputus. Ini terputus nggak? Oh iya, terputus nih Pak. Mungkin Halo. bisa dijawab pertanyaan yang sudah masuk dulu nggak Pak? Monggo silakan tafadhol. Halo. Iya, Pak Fahri ya? Ya. Ya, lanjut silakan, Pak. Iya, jadi saya sebetulnya juga punya alergi dok. Alergi saya itu saya alergi sama debu dok. Iya. Apa itu salah satu pengaruh juga lamanya saya sembuh dari batuk sesek? Karena saya alergi debu itu sangat sensitif. Jadi kalau saya udah kena debu gitu ya, atau asap rokok atau asap apapun, saya tuh suka batuk, suka sesek dok, batuk. Gitu dok. Iya, jadi iya, itu pertanyaannya dok. Syukron, jazakallah khair pertanyaannya Jazakallah khair. dari Jazakallah. Fahri.
Monggo dokter, silakan bisa dijawab. Jadi kunci jawabannya sebenarnya dari keterangan terakhir itu, Mas Sakti. Keterangan terakhir yang barusan itu, Pak. Iya, itu. Alergi. Jadi kemungkinan alergi debu. Jadi artinya memang ada dasarnya itu ada atopi gitu kan. Jadi kemungkinan untuk alergi, kemungkinan kecenderungan untuk terbentuk imunoglobulin T-nya itu atopi jadi namanya itu. Jadi bisa saja setelah makan roti, setelah minum manis gitu kan. Nah, artinya timbul batuk bisa saja karena alergi kan. Kalau misalnya roti bisa saja kan ada bahan-bahan di roti itu macam-macam gitu kan. Ada gandumnya, ada pengawetnya, mungkin juga ada pewarna di situ termasuk diminum gitu kan. Nah, apalagi ada soft drink misalnya itu kan. Nah, itu kan ada pewarnanya kan. Jadi bisa saja alerginya itu dari makanannya timbullah batuk, bisa saja itu. Nah, nanti kalau Pak Fahri lebih jelas lagi, biasanya sudah dites itu. Kalau dia sudah tahu alergi debu, biasanya sudah tes alergi. Tapi kalau memang belum dites, ya tes saja tes alerginya. Apa aja yang alergi yang lain. Adakah alergi yang komponen-komponen makanan yang lain? Misalnya dari telurnya atau dari minyak, ataupun dari sawitnya, atau misalnya dari misalnya gandum ataupun bahan-bahan pewarna yang ada di roti atau makanan minuman tersebut. Nah, jadi kita setelah terjadi COVID ternyata timbul gejala lagi. Jadi bisa kita anggap secara umum kita anggap sebagai long COVID, oke silahkan. Tapi tetap bahwa kita harus cari dulu kemungkinan penyebab-penyebab yang lain. Nah, salah satunya itu ya kemungkinan dari alerginya itu. Jadi bisa saja karena dari alergi timbullah batuk tersebut. Saya pikir itu yang pertama. Yang kedua, soal vaksin. Vaksin yang kedua itu terjadwal itu setelah 3 bulan setelah sembuh dari COVID. Betul itu. Jadi tidak apa-apa, tetap dijadwalkan itu. Tinggal menunggu waktunya. Tapi kalau memang masih ada tanda-tanda infeksi, ya jangan dulu. Nah, tapi kalau memang cuma sekedar batuk alergi, tidak apa-apa divaksin, tidak masalah. Vaksin yang kedua boleh silakan dilakukan sesuai dengan jadwal, selagi bahwa tidak ada tanda-tanda infeksi akut. Infeksi akut misal ada demam misalnya, atau batuknya produktif sekali, banyak dahak, atau misalnya dahak ataupun sekret dari hidungnya itu berubah warna, tadinya putih jernih misalnya berubah jadi kuning atau jadi hijau, demam, nah itu tanda infeksi akut. Kalau tidak ada tanda-tanda infeksi akut, silakan untuk vaksin yang kedua. Ya, kalau soal obat-obatan simptomatis saja. Obat anti alergi boleh, obat untuk batuk untuk mengeluarkan dahak yang ringan-ringan juga boleh. Saya pikir itu Mas Fahri jawabannya ya, Pak Sakti, silakan. Nah, Masya Allah, Alhamdulillah semoga bisa menjawab deh untuk pertanyaan dari Mas Fahri barusan. Jazakallah khair dokter. Nah ini nggak terasa udah jam 9 agak lebih sedikit nih dok. Ini, tapi pertanyaannya masih agak banyak nih dari peserta, Masya Allah. Iya. Ini kita lanjut aja atau gimana dok? Iya, saya sih nurut aja, sami'na. Mantap, Masya Allah. Yaudah, mohon izin ya dok, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oh, iya. Okay. Kita minta perpanjangan waktu. Nggak main bola jadinya. Main bola 2 kali 15 ya. Masya Allah. Untuk pertanyaan, kita lanjut ke, ada yang raise hand dulu, tadi nomor 6 terlewat. Mas Safi'i, masih adakah Mas Safi'i? Monggo, silahkan. Mas Safi'i, monggo. Sepertinya sudah live. Sepertinya kita lanjut mungkin ke pertanyaan dari chat dulu ya Pak Dokter. Ya, monggo. Untuk pertanyaan sudah masuk dari ARN 212-03211 dari Akhi Reynold, umur 39 tahun, domisili Padang. Pertanyaannya, bismillah. Izin mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah berapa lama masa inkubasi COVID-19? Kemudian yang kedua,
gejala apa yang dikhawatirkan selama masa inkubasi. Yang ketiga, pasca inkubasi, hal apa yang perlu kita lakukan agar pemulihannya berjalan dengan baik, sehingga tidak ada lagi sisa virus di dalam tubuh kita. Terima kasih tanggapannya. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Monggo dokter, silahkan jawabannya. Ada 3 pertanyaan ini dari Akhil Henok. Kayak pertanyaan waktu masih kuliah dulu nih. Aduh. Ini dijawab dulu dok berarti. Ini esai dok, nilainya 5. Jadi masa inkubasi itu periode setelah kontak gitu kan sambil timbul gejala ya, betul gitu Mas Satya kalau salah ya? Nggih. Ini kadang-kadang udah 100 untuk Pak Dokter. Jadi masa inkubasi itu dalam beberapa hari sampai maksimal biasanya 14 hari gitu ya. Hanya kita sering observasi itu kan lihat dari kontak sampai 14 hari kemudian. Nah, itu paling lama biasanya 14 hari. Tapi bisa timbul dalam beberapa hari setelah kontak, masa inkubasi, sudah mulai timbul gejala. Jadi masa inkubasi itu berapa hari sampai maksimal biasanya sampai 14 hari. 14 hari kalau misalnya tidak ada gejala setelah kontak gitu kan, nah biasanya mudah-mudahan insya Allah bukan lah ya. Nah kemudian gejala apa yang timbul? Gejala timbul gitu sama sih sebetulnya kayak gejala-gejala yang lain deh. Sebenarnya gejala virus itu mirip-mirip sih ya. Nah, tapi pertama yang paling banyak itu adalah demam. Paling demam, bisa demam kayak meriang-meriang sampai demam tinggi gitu kan. Kemudian yang kedua gejala yang paling sering adalah batuk, sakit tenggorokan, pilek, sesak napas, nah itu gejala yang paling sering. Tapi sekarang udah mulai banyak gejala-gejala yang lain. Sampai terjadi mencret lah, mual muntah, pusing, sampai pegel-pegel seluruh badan, nah, itu gejala-gejala virus. Itu gejala-gejala pertama. Kemudian yang pertanyaan ketiga, apa tadi pertanyaan ketiga? Maaf. Pasca inkubasi, hal apa yang perlu kita lakukan dok, agar virusnya itu bisa tidak ada lagi sisa di dalam tubuh kita? Jadi virus itu sebetulnya self-limiting ya, self-limiting disease gitu kan. Jadi penyakit yang bisa sembuh sendiri. Tapi kalau gejalanya ringan gitu kan, nah gejalanya ringan itu biasanya atau misalnya tanpa gejala atau gejala ringan biasanya sembuh sendiri. Tapi kalau misalnya gejalanya sedang sampai berat, nah itu yang bahaya. COVID ini kan ini kemana-mana ini. Dia sampai ke saraf, ke jantung, terutama ke paru, ke saluran pencernaan, sampai ke termasuk juga ke ginjal, ke pankreas, itu bisa diserangnya semua kemana-mana dia nyerang. Jadi kalau gejalanya sedang sampai berat, itu memang harus berobat. Jadi obat-obatan tetap standar aja selama ini. Yang kita berikan obat-obatan biasa simptomatis gitu kan, kalau demam kasih obat turun demam. Boleh kasih suplemen-suplemen kalau misalnya gejalanya ringan ataupun tanpa gejala, boleh suplemen boleh. Mau pakai vitamin C, mau pakai zinc, mau vitamin D juga boleh. Nah, tapi kalau misalnya gejala sedang sampai berat, itu biasanya kita rawat di rumah sakit. Nah, sebab biasa saja virusnya itu sebetulnya sudah tidak ada lagi, virusnya sudah selesai gitu kan, tapi timbul komplikasi yang lain gitu. Ke arah mana? Yang paling sering kan misalnya ke arah pneumonia misalnya kan. Pneumonia misalnya timbul dari bakteri. Sampai terjadi misalnya radang yang hebat, yang sampai terjadi yang namanya cytokine storm itu. Cytokine storm itu sampai terjadi ARDS namanya. DS itu sampai terjadi gagal napas, perjalanannya bisa sampai terpasang ventilator, invasif maupun invasif, sampai terjadi bahaya yang lebih berat lagi. Nah, jadi prinsipnya, kalau sudah terkena kontak, timbul gejala, lihat gejalanya ringan, sedang, atau berat. Kalau ringan, kalau tanpa gejala, sudah di rumah saja, tetap kita isolasi kalau memungkinkan untuk di rumah ya, ataupun misalnya di fasilitas yang sediain pemerintah isolasi. Tapi kalau timbul gejala sedang berat ya tetap kita harus dirawat di rumah sakit. Takutnya terjadi komplikasi-komplikasi yang lain. Apalagi kalau misalnya ada faktor-faktor penyakit-penyakit penyerta ataupun usia lanjut, lebih baik dirawat di rumah sakit kalau timbul gejala yang agak berat. Berarti memang harus kita lihat dulu gejala awalnya ya dok. Dia itu gejala ringan, berat, atau bagaimana nggih?
baru Ya, kita bisa dulu makanya kita lihat melakukan kalau memang gimana dok? ya kalau memang dia bisa isolasi mandiri di rumah, kalau ringan ya tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya agak berat ya tetap harus dirawat. Obat-obatnya kan macam-macam, nanti kalau sudah dirawat kan ya tidak cukup dengan sekedar istirahat, tidak cukup dengan suplemen saja. Kita macam-macam, kita bisa kasih steroid, bisa kasih pakai segala macam obat anti interleukin, bisa kasih plasma konvalesen, bisa pakai imunoglobulin, bisa pakai yang baru ini ada namanya sekretom, itu macam-macam loh obat-obatnya ya. Itu tergantung dari kondisi klinis pasien masing-masing. Masya Allah, jazakallahu khair dokter. Semoga pertanyaan bisa terjawab tadi dari Reynold. Untuk selanjutnya masih ada ini dari kolom chat lagi. Dari ART 211720003. Nama Retno, usia 41, domisili Surabaya. Pertanyaan, ada 2 nih dok pertanyaannya. Ya. Yang pertama, apa pengaruh gula darah tinggi saat pemberian vaksin? Pada awal vaksinasi, pada kartu kendali penderita DM, ditanyai pemeriksaan HbA1c atau diukur kadar gulanya, kemudian tidak lagi ada permintaan pemeriksaan tersebut. Terus yang kedua, seringkali keluarga pasien stroke lama menolak jika pasien post-stroke divaksinasi. Mereka menyampaikan apa ada pertanggungjawaban kalau setelah vaksinasi keadaannya tambah parah. Bagaimana menyikapi hal tersebut? Monggo dokter, silahkan. Masalah diabetes ya. Masalah diabetes artinya diabetes sebetulnya memang anuan ya. Yang jadi masalah itu diabetes itu kalau tidak diobatin berarti kan gula darahnya tidak terkontrol, ya memang tidak izinkan untuk vaksin. Tapi kalau gula darah yang terkontrol, pakai obat-obat rutin, ya tetap kita izinkan, tetap kita sarankan untuk vaksinasi. Karena apa? Karena kalau diabetes terkena COVID, terkonfirmasi COVID, itu biasanya gejalanya jauh lebih berat. Kenapa? Karena diabetes itu karena sistem imunnya turun. Daya tahan tubuhnya, sistem imunnya itu, limfosit T segala macam itu, limfosit segala macam itu ya. Jadi sistem imun orang-orang diabetes itu memang turun. Jadi kalau diabetes terkena COVID, itu memang gejalanya biasanya lebih berat. Makanya lebih baik diabetes dengan obat rutin, gula darah terkontrol, itu lebih baik divaksin. Sebab risiko untuk terjadi gejala yang lebih berat itu lebih banyak terjadi pada pasien diabetes. Memang dulu pada rekomendasi yang awal-awal kita disarankan untuk periksa HbA1c. Tapi kan karena kita menyadari bahwa tidak semua fasilitas, tidak semua daerah bisa lakukan HbA1c ini. Jadi terlalu merepotkan pasien terlalu merepotkan untuk diperiksa HbA1c. Jadi HbA1c itu parameter kontrol gula darah untuk 3 bulan sekali. Nah itu selama 3 bulan kalau HbA1c-nya terkontrol, misalnya di bawah 6,5, nah itu artinya bagus. Tapi ternyata bahwa tidak semua fasilitas bisa periksa tersebut, apalagi di daerah-daerah. Jadi sekarang rekomendasinya tidak perlu kita periksa HbA1c. Jadi tidak harus lagi bahwa diabetesnya itu minum obat teratur, terkontrol, dan tidak ada gejala-gejala akut, boleh itu atau layak untuk diberikan vaksinasi COVID-19. Dan satu lagi tadi masalah stroke ya. Stroke. Stroke juga boleh, apalagi udah stroke lama tidak apa-apa, jadi vaksin boleh saja. Jadi dari Perdosi itu dari Perhimpunan Dokter Spesialis Saraf itu tetap orang dengan stroke layak untuk vaksin. Nah, itu. Jadi yang nggak layak untuk vaksin misalnya pada usia lanjut itu ya kan dulu kan ada kriteria frail itu ya, kriteria rapuh gitu kan, orang dengan rentah. Orang rentah itu dia misalnya dia banyak penyakit, dia nggak bisa aktivitas gitu kan ya. Nah, orang yang rentah pun tapi kalau dia masih bisa aktivitas gitu ya, tetap bahwa
boleh untuk divaksin. Nah, kalau stroke lama dari Perdosi dari Perhimpunan Dokter Spesialis Saraf tetap layak untuk dilakukan vaksin. Soal pertanggungjawaban lah itu lain masalah lagi. Kan sebelum divaksin kan ada tanda tangan, Pak. Dikasih penjelasan dulu, setuju untuk divaksin. Nah, jadi vaksin ini sifatnya sebenarnya tidak ada pemaksaan kan. Ini kesadaran kita bahwa kita perlu imun, kita perlu kebal terhadap penyakit COVID-19 ini. Sebab kalau kita kena COVID-19, apalagi ada faktor penyakit penyerta, itu bisa gejalanya lebih berat. Nah, kemudian diharapkan juga kalau semua penduduk Indonesia, minimal 70% lah penduduk Indonesia, sudah kita lakukan vaksinasi, herd immunity tercapai, nah, orang-orang yang tidak tervaksin itu juga akan ikut terlindungi. Nah, itu targetnya kan ke situ. Jadi tetap bahwa inform consent dan persetujuan untuk vaksin tetap harus diberikan oleh petugas di meja 1 atau meja 2 ya, tetap diberikan. Bahwa kalau pasiennya setuju divaksin, kalau tidak setuju ya sudah tidak apa-apa. Tapi kita berusaha saja untuk memberikan penjelasan. Nah, untuk kira-kira kalau dari segi kelayakan, kalau dari rekomendasi dokter Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi, dokter spesialis saraf untuk stroke, CVD itu tetap layak untuk divaksin. Kira itu Mas Agni. Jazakallah khair. Semoga pertanyaannya bisa menjawab jawabannya barusan dari Pak Dokter. Ya. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari yang sudah raise hand. Itu ada sebentar. Nomor 8. Dari Latifah by Fakhrudin. ART 212-087 sekian. Tafadhol silahkan Ummu Latifah. Iya, terima kasih Mas Dokter Sakti, mungkin dokter juga Mas Sakti ya moderatornya ya. Kalau dokter amin. Amin. Yanto, saya sudah beberapa kali kok kita bicara saya yang lansia dan manula di rumah itu Dokter Mas Dianto. Masya Allah. Jadi saya sekarang ini mau bertanya justru untuk mbaknya Dokter Mas Dianto. Jadi mbaknya ini punya dia itu alergi yang Step Johnson. Dan saya memang yang Step Johnson, jadi saya encourage dia untuk minta surat rekomendasi dari dokter karena juga saya dari Bali ya Dokter Mas Dianto. Teman-teman menyampaikan saya dari Bali. Kebetulan di Bali juga sekarang sudah bisa memilih jenis vaksin yang kita minta. Nah, jadinya ternyata dia dari dokter umumnya diminta ke dokter ke internis. Sedangkan sepengetahuan saya yang tanda petik yang pernah kerja di kesehatan, Dokter Mas Dianto, walaupun saya bukan dokter, itu kan kalau kita mau tahu diri kita alergi itu kan ke dokter ahli spesialis alergi, tapi dia dimintanya ke dokter spesialis dalam. Itu bagaimana Dokter Mas Dianto? Dan kedua pertanyaan saya untuk dia, apakah dia boleh vaksin nggak sih yang alergi Step Johnson ini yang saya agak heran. Dia mengatakan alergi apa Bu? Mabuk agak kecil suaranya. Step Johnson yang alergi. Oh, Stephen Johnson. Iya. Maaf ya. Jadi dia bilang dia alergi dari obat alergi. Saya tanya pada saat minum obat alergi apa? Dia nggak tahu, Dok. Itu yang saya agak bingung untuk menjawab. Iya. Itu pertanyaan saya yang pertama. Yang kedua kan sekarang sedang artinya marak, bukan marak yang negatif ya, bahwa kita itu boleh di booster atau bisa di booster, tapi sekarang masih nakes dan juga masih para pejabat kan gitu Dokter Mas Dianto. Sedangkan saya dan suami saya hampir 61 tahun, suami insya Allah Oktober ini 80 tahun. Itu kami berdua dapat Sinovac. Misalnya kalau boosternya walaupun nanti berbayar atau masih ada gratis dan ada giliran untuk umum, itu sebaiknya saya pakai vaksin Dokter Mas Dianto. Suami bypass jantung, sedangkan saya HNP. Tadi saya sudah dengar bahwa kalau HNP tidak ada masalah, yang artinya neurolog kan, dan saya bedah tulang itu tidak ada masalah kan, saya pasien bedah tulang. Dan urologis saya pun saya hanya rajin 6 bulan sekali untuk periksa urologis,
yang hanya USG atau kalau masih ada batunya sedikit saya ESWL. Begitu aja Dokter Mas Dianto, saya terima kasih, dan juga untuk Mas Dokter Sakti saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, dari Bali. Kapan kita kembali lagi nih Mas Sakti? Waduh, ini masih lama kayaknya Pak. Semoga bisa pandemi ini cepat reda, terus bisa beraktivitas seperti biasa lagi ya Pak. Amin. Nah, jazakillahu khair. Pertanyaannya Om, monggo dokter silahkan jawabannya. Masya Allah, Umi yang di Bali ya. Jadi emang Umi ya, kita di penyakit dalam itu ya, nah sama kayak saya nih. Kita itu sebetulnya dari dokter umum kan ngambil spesialis penyakit dalam gitu ya. Nah, ngambil spesialis penyakit dalam. Nanti ada di penyakit dalam itu setelah selesai nanti ada sekolah lagi, itu ngambil konsultan namanya. Konsultan alergi imunologi. Nah, jadi kalau mau secara umum boleh-boleh saja konsulnya itu ke dokter spesialis penyakit dalam. Tapi kalau untuk lebih spesifik, terutama ini pasien nih pernah Stephen Johnson syndrome itu ini merupakan suatu penyakit alergi berat itu. Nah, apalagi katanya tadi itu alerginya justru terhadap obat anti alergi. Nah, itu kan jadi problem lagi gitu kan. Nah, jadi saran saya kalau mau divaksin, coba deh hubungin ke dokter spesialis penyakit dalam yang konsultan alergi imunologi. Ya maaf yang kayak saya, biasanya ada ujungnya itu, ada KAI-nya itu. Ada banyak teman-teman saya di sana. Tapi nama ujungnya saya nggak ingat. Saya ingatnya pangkalnya ketut-ketut gitu. Ada berapa orang ketut, saya ketut apa, maaf temanku di Bali ya. Namamu lupa aku. Tapi ada berapa orang teman saya yang konsultan alergi imunologi, ada 4 orang kalau salah di Denpasar itu Bu. Ada temanku yang namanya konsultan alergi imunologi. Jadi khusus untuk yang Stephen Johnson ini ya, coba deh konsultasi dulu sama beliau. Nanti baru beliau mengeluarkan surat untuk layak atau tidak layaknya untuk divaksin ya. Memang ada Bu. Kalau mau penyakit dalam biasa ya boleh saja, tapi kalau khusus untuk Stephen Johnson ini memang bagusnya konsultasinya ke alergi imunologi. Jadi dia tetap spesialis penyakit dalam tapi dia konsultan Bu namanya. Oke. Nah, kemudian yang kedua, masalah Ibu dan Bapak, ya silakan saja. Memang sekarang kalau dari pemerintah yang booster yang ketiga ini tidak harus untuk nakes. Sudah dibuka untuk umum, saya lihat ada berapa tempat itu untuk umum sudah ada. Di Palembang juga sudah ada untuk booster untuk umum, untuk booster yang ketiga. Masalah platformnya apa? Boleh Bu. Mau pakai Sinovac lagi yang ketiga boleh, tapi saran saya kalau lihat penelitian yang baru-baru ini dengan hasil yang lebih baik, nah, coba deh diganti dengan platform yang lain. Bisa pakai Moderna, bisa pakai AstraZeneca, bisa pakai Pfizer segala macam itu. Saya pikir itu Ibu yang di Bali. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallahu khair dokter pertanyaannya. Dan tidak terasa ini sudah lewat 60 menit, udah hampir 90 menit. Kami menemani sahabat radio, sahabat HSI Peduli pada konsultasi online COVID-19 HSIP pagi hari ini bersama Dr. Mas Dianto. Masya Allah, ini banyak sekali ilmu yang bisa kita dapatkan dari konsultasi pada pagi hari ini. Dan qadarullah untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk, ini ada banyak banget yang belum sempat dijawab dan disampaikan kepada dokter. Insya Allah kita bisa bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Semoga bisa bertemu lagi ya dok, insya Allah. Insya Allah. Jangan lupa untuk teman-teman semua untuk bisa mengikuti konsultasi ini pada 2 kali setiap 1 pekan. Nanti jadwalnya bisa dicek di di dokter.hsi.id. Nah untuk sesi selanjutnya silakan untuk dokter melanjutkan resum pada tema kita hari ini. Monggo dokter tafadhol. Ya, jazakallah Mas Sakti. Jadi tidak banyak sih pesannya. Jadi pesannya cuma gini, bahwa
vaksinasi, kita ulangi lagi, itu tujuannya adalah untuk membentuk sistem kekebalan tubuh kita terhadap virus Sumpah, COVID ya Allah, ini. udah nggak bisa aja. Kemudian yang target yang kedua, insya Allah kalau sudah 70% penduduk Indonesia sudah divaksin, itu mudah-mudahan herd immunity terbentuk. Nah, jadi mudah-mudahan pandemi ini akan segera berakhir. Terhadap sasaran yang ada penyakit penyerta, jangan takut untuk divaksin. Jadi jangan takut, sampai sekarang bahwa alhamdulillah vaksin yang beredar itu cukup aman. Walaupun kita ada penyakit penyerta, selagi penyakit penyerta tersebut dalam keadaan terkontrol, minum obat rutin, dan tidak gejala akut, boleh divaksin. Yang tidak boleh, yang tidak layak vaksin itu hanya yang alergi terhadap vaksin pertama. Artinya vaksin sebelumnya ternyata timbul alergi berat, maka untuk vaksin selanjutnya itu memang tidak boleh. Tapi selain itu, semua kondisi penyakit penyerta pada usia di atas 12 tahun boleh untuk divaksin. Saya pikir itu saja, Mas Sakti. Terima kasih. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, dokter sudah membersamai kita di acara pada pagi hari ini. Semoga selalu sehat di sana di Palembang. Amin. Amin, amin. Semoga pandemi ini juga bisa cepat selesai. Amin. Amin, amin. Sehingga bisa beraktivitas seperti biasa lagi, kan hobi traveling dan olahraga nih Pak Dokter. Saya baru pulang juga dari Banda Aceh kemarin. Alhamdulillah. Masya Allah. Selamat saja. Alhamdulillah ya Dok. Nah, untuk sahabat semua, sahabat HSIP, monggo bisa nanti kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Semoga Allah jaga kita, amin. Dan jangan lupa, jagalah selalu pola hidup sehat, makan, tidur, dan berolahraga secara teratur. Selalu jaga komunikasi dengan orang terdekat, baik teman maupun saudara. Jangan lupa untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah dan selalu berbaik sangka kepada Allah atas takdir yang kita hadapi. Insya Allah kita akan bertemu kembali di hari Rabu malam dalam program yang sama, konsultasi online COVID-19 dengan tim dokter HSI Peduli. Kritik dan saran bisa sahabat layangkan di dokter.hsi.id. Baik para sahabat, sampai jumpa kembali dan semoga Allah tetap menguatkan kita berjalan di atas manhaj yang lurus ini, serta menjadikan semua usaha kita berbuah pahala dan ampunannya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Saatnya saya Sakti Oktawianto dan Dr. Mas Dianto dan seluruh tim HSI Peduli yang bertugas pada pagi hari ini pamit undur diri. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya, Sakti. Oke, dokter, jazakallahu khair. Terima kasih ya teman-teman.